Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung saja terkait dengan mata kuliah PPL ya, terkhusus untuk teman-teman di Prodi PJKR. Kalau versi saya mengawali tadi itu ya, ke depan nanti akan kita model seperti itu aja. Saya masih WA Pak Galih untuk minta link absensinya, sehingga nanti sementara waktu saya lihat dari unggahannya Mas Dibo dulu kehadiran. Nanti selebihnya saya absennya dari situ aja, dari kehadiran itu aja. Oke. Yang pertama yang ingin saya sampaikan keterkaitan dengan PPL, harapan saya pribadi, kebetulan saya juga ketua panitia untuk PPL PKL, harapannya itu teman-teman itu bisa lulus di mata kuliah ini. Karena apa? Orientasi mata kuliah ini itu kan sebetulnya kan pengajaran ya, dan itu basic bagi teman-teman. Sehingga nanti tidak menutup kemungkinan, saya sudah rapat dengan DPL itu, keterkaitan dengan monitoring evaluasi, sementara waktu kami di panitia mungkin hanya cek ombak lewat video call dulu. Video call kalau teman-teman ada di lapangan, waktu jam mengajar dan sebagainya, kami pastikan teman-teman aman. Seperti tadi ya, tadi kami minta foto dengan Gmap tag alamat, lokasi sama jam. Ya, nyatanya yang mengirimkan hanya 7 orang. Berarti kesimpulannya kan selain 7 orang itu pasti tidak berkegiatan. Simpelnya gitu aja sudah. Makanya tadi kami rapat di di LPPN, kami membatasi 3 kali dengan catatan tidak ada progres atau tidak ada laporan sama sekali, atau ketika kami telepon, kami hubungi tidak berkegiatan, kami coret dari program PPL. Silakan nanti ambil bagian di semester ganjil berikutnya, seperti itu. Sehingga mata kuliah ini bukan mata kuliah bukan mata kuliah formalitas. Yang penting teman-teman daftar, yang penting teman-teman menempuh KRS-nya, kemudian nanti laporan dibuat selesai. Tidak seperti itu. Sehingga nanti kami juga bertanggung jawab penuh terhadap kualitas, tidak hanya kuantitasnya. Kalau kuantitasnya terbanyak dari Prodi PJKR memang iya. Tapi tidak menutup kemungkinan, kami berharap teman-teman juga fair play ya, keterkaitan dengan ini, sehingga kalau memang dirasa 3 kali berturut-turut penilaian kami kosong, ya berarti kita anggap teman-teman tidak berkegiatan, sesimpel itu aja. Kemudian menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kemarin yang disampaikan via chat ya, yang pertama jumlah jam, sekali lagi penjelasan kami sama. Jumlah jam yang kami harapkan itu 40 jam. Menghitungnya di mana asumsinya di Permen nomor 15 2019. Di situ dijelaskan 2 jam itu terhitungnya 1 jam berapa menit JP, jam pelajaran. Kemudian kalau tidak di jam pelajaran, di program latihan atau eskul, nanti sama 1 JP-nya eskul itu mewakili berapa jam. Seperti itu. Dan tidak bertanya berulang-ulang. Saya berharap kenapa saya minta direkam itu, dan teman-teman itu bisa fokus gitu loh. Fokusnya apa? Oh, pembahasan topik pertemuan pertama bahas apa, topik pembahasan pertemuan kedua apa, ketiga apa. Harapannya apa? Ke depan, tantangan atau regulasi atau hambatan yang teman-teman hadapi di depan, itu yang kita diskusikan. Tidak kemudian bertanya lagi ke belakang. Akhirnya apa? Tambah bingung nanti. Contoh, Pak, 40 jam yang dimaksud itu yang seperti apa? Pak, kalau ngajar mata pelajaran yang lain, apakah itu terhitung jam dan sebagainya? Seperti itu. Fokus kita adalah pembelajaran, pengajaran itu hanya di Prodi PJKR. Mata pelajaran PJKR. Sehingga kalau dirasa teman-teman, Pak, saya itu nyambi jadi penjaga sekolah. Yuk, penjaga sekolahnya nggak dihitung jam. Pak, saya guru TIK-nya nggak dihitung jam. Kenapa? Kembali lagi fokusnya perlu digarisbawahi, perlu di stabilo ya.
Bahwasanya apa? Pembelajaran PPL ini kenapa guru pamongnya harus yang berbasis PJKR? Karena apa? Beliau pasti bisa menilai, mengevaluasi. Pak, guru PJKR-nya ini, dan kembali ke pertanyaan yang pertemuan kedua. Nggak selesai-selesai nanti kalau diskusinya model seperti itu. Seperti itu ya. Fokusnya adalah 40 jam atau 3 bulan waktu, mana yang terlampaui terlebih dahulu. Pernyataannya, bukan pertanyaannya ya, pernyataannya, ketika teman-teman kemudian tidak bisa full 1 minggu, hanya contoh tadi, di hari Kamis tidak ada pertemuan, di hari Jumat tidak ada pertemuan, nanti alasan lagi di hari Sabtu tidak ada pertemuan karena hari libur untuk SMA sederajat. Terus tatap mukanya kapan? Pertanyaannya itu. Pak, kan katanya Pak Doni kembali lagi kan 3 bulan Pak, 3 bulan tetapi disesuaikan juga bro. Bukan berarti kemudian kita mengulur waktu untuk menghabiskan waktu 3 bulan, tidak. Pengalamannya di mana? Pertanyaannya itu nanti. Gitu ya. Terlepas dari pertanyaan Pak Yugo, sebentar lagi ada UTS, lanjut lagi mungkin 1 bulan atau kurang dari 1 bulan. Setelah itu nanti UAS, UAS dan sebagainya. Setelah itu kelas meeting dan sebagainya. Ya sudah, masukkan aja pengajarannya ke program latihan atau di eskul. Seperti itu aja. Sebetulnya harapannya apa sih kalau membaca buku pedoman? Hanya untuk memberikan pengalaman lapang kepada teman-teman. Pertanyaannya, teman-teman itu wis waleh dalam hal lapangan. Gitu kan? Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana mengevaluasinya? Benar tak pembelajaran yang kita berikan, treatment trial yang kita berikan? Itu aja sebetulnya. Kenapa kemudian kami hanya cek ombak, apakah sekarang ngajar? Kalaupun ngajar, tidak menutup kemungkinan dalam waktu beberapa minggu ke depan, kami cek-recek coba, datang ke lokasi, makanya kami minta di tag, di tag lokasinya teman-teman di mana, dan sebagainya. Sambil lalu nanti kita sounding ke beberapa prodi, sejalan nanti kami pasti datangi. Seperti itu. Pak, apakah ada penjadwalan dan sebagainya? Ada penjadwalan dari kami, tetapi nggak akan kami sampaikan. Gitu ya. Kami hanya kepengen cek ombak aja, teman-teman kita tenanan nggak sih di lokasi itu? Beneran ngajar nggak sih teman-teman itu di lapangan? Seperti itu. Itu mungkin yang perlu saya detailkan kepada teman-teman, sehingga bahasanya nggak simpang siur ya. Jari ini, jari ini ngono dan sebagainya. Bukan jari ini, kita diskusinya di sini fair, kemudian ya kembali lagi kita berikan penilaian terbaik untuk teman-teman yang sudah berkegiatan seperti itu. Monggo kalau mau diskusi atau saran masukan untuk kami di panitia, silakan. Pak, saya izin bertanya. Sebentar, Mas Adi Wahyono dulu. Iya, Mas Adi. Yes, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oh, untuk terkait pengabsenan seperti tadi itu Pak, karena sistem di sekolahan saya itu sistem blok per 1 minggu, jadi setiap pertemuan tatap muka saya itu tadi, itu saya jadikan 2 kelas, saya jadikan 1 kelas Pak. Jadi ada pekan A. Kelasnya ada berapa anak Ibu, Mas Adi? Kelasnya kebetulan siswanya sedikit Bapak, jadi 1 kelas itu ada 10 orang, ada 6 orang bahkan Bapak. Ada penurunan. Kita ini ya, terus gimana? Jadi sistemnya sistem blok minggu pekan A sama pekan B. Jadi jam saya itu ada di pekan A. Untuk pekan B besok 1 minggu itu saya tidak ada jam sudah Bapak. Jadi terkait untuk pengabsenan, jadi saya nggak bisa absen untuk minggu pekan B besok. Seperti itu, nggak ada. Tapi orientasinya tetap sama ini ya, Permen 15 2019 itu ya, yang dimaksud 1 rombel itu jumlahnya berapa minimum. Orientasinya itu. Sehingga nanti kalau tidak memenuhi itu, ya berarti 2 kali pembelajaran dihitung 1 kali pembelajaran, simpelnya gitu, Mas. Iya, berarti kan sebenarnya untuk 2 kelas itu kan 4 JP Pak ya, karena dijadikan 1 kan 2 JP nggih. 2 JP betul. Nah, jadi
saya menyiasati karena absennya itu seharusnya kan 1 hari sesuai dengan tatap muka. Saya konfirmasi dulu Pak. Jadi untuk di sekolahan saya itu ada pekan A sama pekan B. Jadi kalau di pekan A saya ada jam itu hari Selasa sampai hari Kamis. Kalau di pekan B saya kosong. Karena 2 kelas saya jadikan 1 pertemuan 1 hari itu. Seperti itu. Nang SMP SMA Mas Ali? SMK Pak. SMK. Oke. Tidak menutup kemungkinan coba nanti menambah jam di luar ya nggak apa-apa Mas Ali. Terus pertanyaannya kalau pas nggak ada jam Mas Ali free berarti kosong? Saya TU juga Pak. Oke. Berarti ya nambahkan ini aja, nambahkan apa namanya eskulnya aja. Iya. Sebenarnya ada eskul futsal Bapak. Cuman on off di sana. Jadi mudah-mudahan dengan apa namanya dengan kegiatan seperti ini nanti bisa di on fire-kan lagi aja. Iya, siap untuk menambah JP ya. Sehingga nanti harapan kami yaitu tadi bisa lewat RPP, RPS, protapon silabus atau nanti jalur program latihan itu. Iya. Jadi nanti mungkin saran saya untuk kelas Mas Ali ya sudah minggu ini mungkin dengan kelas yang dengan RPP, dengan pengajaran, kemudian minggu depannya mungkin dengan program latihan seperti itu. Sehingga dalam setiap mingguannya itu tidak kosong. Assalamualaikum Pak, mohon maaf telat Pak. Seperti itu. Kalau mau mensiasati, Mas Ali. Karena sudah dibentuk sama kurikulum seperti itu Bapak, karena ada sistem blok, ada jurusan produksi kan Bapak. Jadi 1 minggu itu dibuat untuk praktek biasanya untuk APAP sesuai dengan jurusan program studinya. TKJ, TKR seperti itu Bapak. Tapi kan kalau eskul kan nggak ada penjadwalan kan? Iya, kalau eskul memang di luar jam pelajaran. Nah ya, untuk mensiasati minggu akhirnya kan seperti minggu ganjil genap gitu kan. Kalau minggu ganjil Mas Ali ngajar, kalau pas minggu genap nggak ngajar kan seperti itu. Oh siap Bapak, berarti untuk pekan B mungkin pekan B-nya mungkin disiasati pakai versi masuk ke eskul seperti itu aja. Sehingga nanti intinya jangan ada logbook kosong gitu ya. Harapannya itu aja. Misal untuk 1 minggu 2 kali pertemuan nggak apa-apa ya Pak? Dengan catatan, berikan catatan di situ. Pertemuan kami dalam 1 minggu hanya hari ini dan hari ini, alasannya apa? Gitu. Karena mungkin ini yang kita maksud, yang kita sanksikan ketika teman-teman di sekolah kecil kemudian berkelompok. Akhirnya apa? Untuk kelas Mas Ali aja hanya kebagian 2 kelas kan gitu. Dengan jumlah rombel yang terbatas. Kalau sampai nanti di sekolahannya Mas Ali ada 2 atau 3 anak, ya sangat pasti nggak akan terpenuhi 40 jamnya. Seperti itu kan. Ya, untuk kelasnya itu kita ada 9 rombel Bapak. 9 rombel kelas 1, 2, 3. Cuman kelas 3-nya karena sekarang lagi PKL. Ya bisa dipakai. Ya, jadi saya hanya ada pertemuan jam pelajaran itu di kelas 1 sama 2. Jadi kelas 1, 2 itu ada 6 kelas. Ada 6 kelas, 6 rombel. Jadi hari Selasa kemarin tuh saya ada di kelas 10 sama 11 TKR. Saya jadikan 1 di hari Rabunya itu kelas 10 HPAP sama 10 TKJ. Dan yang di hari tadi itu 11 APAP sama 11 TKJ seperti itu. Iya. Berarti nanti kan minggu pekan B-nya nanti kan free kan gitu ya? Iya Pak Doni. Ya. Jadi disiasati gitu aja. Jadi minggu pekan B-nya nanti bisa jadi dengan teman-teman di eskulnya sekalian nanti menghidupkan eskulnya lagi gitu aja, Mas Ali. Sehingga nanti di logbook di catatan tidak free pass gitu ya. Di minggu ini kosong, minggu berikutnya penuh, minggu berikutnya kosong, kan akhirnya gitu nanti. Iya Pak. Sebenarnya ada eskul futsal kita Pak. Itu pertemuannya hari Selasa sama Sabtu. Iya. Ya mudah-mudahan nanti bisa masuk di situ di pekan B-nya. Iya Pak Doni. Sehingga nanti ada
ada bahasa kita membuatkan program latihan, sparring dan sebagainya seperti itu. Kan bisa menganalisa banyak hal nanti. Kalau di RPS-nya kita menjalankan misi RPS, kalau di program latihan kita menyusun program untuk sama-sama memberikan treatment trial gitu, Mas Ali. Iya, Pak Joni. Oke, terima kasih. Dari saya cuman konfirmasi terkait itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Yang sekiranya berkasus sama seperti itu ya teman-teman, sehingga nanti harapannya nggak simpang siur. Oh, kasus saya kurang lebih sama dengan Mas Ali, sebisa mungkin nanti menyikapinya seperti apa. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ya kembali lagi kita dalam hal pengabsensian itu kan juga mencocokkan logbook ya. Hari ini teman-teman ngapain, programnya RPP-nya apa, pengajarannya apa dan sebagainya seperti itu. Oke, ke Mas Dodi dulu. Gimana Mas Dodi? Saya bertanya Pak, kan kemarin yang PPL saya hari Selasa sama Rabu, yang dikirim tadi kan enggak ada GPS-nya, gimana itu Pak? Gagal itu Pak? Ya makanya kita dalam hal pengabsensian kan ya sampling acak juga ya. Sampling acaknya apa? Coba kita cocokkan nanti kemampuannya teman-teman dalam 1 minggu itu berapa JP kemudian yang terkumpul. Gitu aja. Dan sekarang kalau JP-nya terbatas, pertanyaannya bisa mengakumulasi penilaian enggak sih? Balik lagi ke itu teman-teman. Semisal aja, dalam 1 bulan kemudian hanya terlampaui 6 JP atau 8 jam. Kemudian kali 3 bulan kan berapa coba? Nggak sampai 30. Ada standar minimumnya juga dalam hal berkegiatan. Kalau kemudian teman-teman kita bisa memberikan nilai C. Karena apa? Keterbatasan jam, jumlah capaian dan sebagainya. Cuma kan nggak fair aja gitu loh. Sehingga ya coba diupayakan yang sekiranya nanti kita bisa maksimal optimal. Simulasinya contoh di Mas Ali gitu itu tadi. Ngajarnya mungkin terbatas karena jam rombelnya terbatas, ya berarti minggu ini, minggu depannya kita coba untuk selang-seling waktu seperti itu. Kalau kemudian dalam 1 minggu hanya ada Selasa sama Sabtu, Seninnya kosong, Rabu, Kamis, Jumatnya kosong, logbooknya mau diisi apa? Pertanyaannya itu. Maaf Pak Doni, saya akan berdua sama Pak Syukur. Ya. Hari Kamis sama Jumat itu Pak Syukur, Pak. Lah, tapi kan jumlah jamnya kan sendiri-sendiri. Mas Dodi sendiri, Pak Syukur ya sendiri kan gitu toh. Lah ya kan punya jam sendiri-sendiri. Itu yang mengakibatkan keterbatasannya teman-teman. Kalau berkelompok, akhirnya apa? Ya dibagi itu tadi kan. Jam yang harusnya semuanya diambil, keterbatasannya akhirnya harus dibagi 2. Dan sebagainya. Belum lagi masih terbatas oleh kelas. Kalau di SMP itu, kelas 1-nya hanya 1, 2-nya ada 2, kelas 3-nya 2 kelas, hanya 5 rombel, 1 sekolahan. Dan 1 minggu, berarti kan hanya 10, nggak sampai 10 jam. Dibagi 2, nggak sampai 5 jam. Belum lagi, coba baca di panduan itu, dimaksud 2 JP itu ketika jumlah 1 rombelnya berapa orang. Seperti itu. Kita nggak mau kaku-kakuan ya. Sebetulnya kan teman-teman itu praktek selesai sudah beres. Kenapa kemudian kami sampling acak seperti tadi itu, coba posisinya teman-teman di mana, pakai geotag, pakai Gmap kamera dan sebagainya, hanya untuk memastikan bahwa itu dilaksanakan atau diambil tadi sesuai dengan lokasinya, sesuai dengan jamnya, kan seperti itu aja sebetulnya. Sehingga nanti ketika ada monef dan sebagainya, kita bisa bercerita ke teman-teman di BBM, di penjaminan mutu. Karena kalau kita diskusi, ini saat ini, pekan ini, di hari ini tadi, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada LAM teknik, Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik. Termasuk nanti kami di hari Sabtu itu Zoom, itu juga akan diaudit.
seperti apa perjalanan PKL-nya teman-teman di teknik mesin, teknik elektro, seperti itu. Dan kami akan bercerita nanti PKL-nya di mana, dengan siapa, pembimbingnya siapa, berapa jam JP, 450 jam itu capaiannya berapa bulan, apa saja yang menjadi kriteria dan sebagainya. Ini podo mumete juga gitu loh. Sehingga teman-teman kemudian Bayu kok ruwet dan bulat ini, ya memang seperti ini tuntutannya gitu loh. Karena apa? Ini sudah menuju keluaran sebelum teman-teman dinyatakan lulus gitu. Pak, kok nggak senyantai KKN kemarin ya Pak ya? Kalau KKN ngerjakan satu semuanya terakumulasi. Ya memang. Nah, kenapa kemudian ini kualifikasinya tambah mengerucut, tambah seperti gunung es? Ya itu tadi, tuntutannya sudah semakin tinggi, kriterianya sudah semakin banyak, termasuk nanti pada tugas akhir. Tugas akhir itu hanya satu bahasan skripsi, tapi SKS-nya 6, sama dengan 3 mata kuliah, seperti itu. Gitu ya, Mas. Jadi akhirnya bahasanya ya apes-apesan misalnya. Apes-apesannya gimana? Tuh pas waya aku ngajar gak di TKI, pas waya ngajar ya kan, RPT. Gimana? Ada lagi? Ada Pak, saya Pak. Ya. Ini saya mau tanya nilai kualifikasi penilaian harian untuk hari Kamis tadi Pak. Kebetulan saya tidak ngisi karena saya ada porgu tadi Pak. Iya. Ya, ditunda hari besok Pak. Tidak ternilai gitu aja. Makanya nanti ketika penjadwalan untuk monitoring evaluasi, sesekali kita akan video call teman-teman posisi di mana, sudah ngajar apa belum, kemudian G-map kamera dihidupkan, selesai sudah. Pak Lek seperti itu kan nggak fair Pak, ya padeh kita juga seperti itu kan sama BPM. Jadi bukan kemudian kita cari mangsa, enggak, tapi yo gitu itu sudah. Karena apa? Asumsinya teman-teman di BPM, di Badan Penjaminan Mutu, teman-teman itu berkegiatannya setiap hari. Dan kami berceritanya juga setiap hari. Karena apa? Acuannya jam. Belum lagi kita masih terputus sama durasi pembelajaran di kampus. Loh, kemarin kita digerutuk sama teman-teman reguler itu. Pak, ini gimana ceritanya? Kita masih punya 6 SKS untuk perkuliahan, tetapi kami dituntut untuk selalu ada di sekolah. Geruduk pola ke LPPM kemarin kita itu. Ya sudah, akhirnya kita komunikasi dengan Warek 1 bidang akademik hanya untuk menyampaikan apa? Ya sudah, sementara waktu selama 3 bulan ke depan teman-teman yang berkegiatan PPL PKL itu diberikan kewenangan atau hak untuk perkuliahan hybrid. Semuanya bisa tatap maya seperti ini. Khusus untuk teman-teman yang PPL, sehingga apa? Tidak mengganggu konektivitas sama pekerjaan teman-teman PPL di lapangan, seperti itu. Ini kalau boleh jujur-jujuran, teman-teman PPL dicemburui sama teman-teman reguler. Cuma enak kegiatan ini gak bendino, nilai podo dan sebagainya, ya sama seperti ini. Ini aja kadang teman-teman, aku udah ingin ngajar gak dinilai, baru saya ingin ngajar gak dinilai. Ya padeh sudah, pates, SM sama, gitu ya. Karena apa? Ya kembali lagi tuntutan kita sama, tidak ada pembeda di antara reguler, termasuk pembayaran ya. Dirimu kan juga sama kan, ketika kelas reguler atau karyawan, atau bahkan terkesannya teman-teman RPL karyawan itu lebih mahal karena apa? Tersingkat waktu. Dari segi waktu terbatas, dari segi pembayaran akhirnya agak ada pembeda seperti itu. Insya Allah kalau KKL 6 Januari besok sama ya tagihannya, itu bedanya hanya di KIP reguler aja. Itu mungkin ada yang lain, monggo Mas Gofur, gimana sebelum ke Mas Riki? Mohon maaf, ini mau tanya Pak, kebetulan gimana Pak? PPL-nya di mana?
Ada di sekolahan saya Pak, MTS Maulana Ishak. Di mana itu? Di Beneran Lor Pak, Kabat. Kabat, oke. Gimana Mas? Ya. Jadi gini Pak, di sekolahan saya itu per kelas dibuat 2 rombel Pak. Ada 7A dan 7B. Nah itu digabungkan setiap olahraganya Pak. Itu apakah termasuk hitungan udah 4 jam ya Pak? Berapa? Satu rombelnya berapa? Berapa Satu orang? rombelnya itu ada yang 31 dan ada yang 32 gitu Pak. Ya itu terhitung satu rombel. Di atas 25 terhitung satu rombel. Di sana ngajar hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Selasa itu kelas 7A dan 7B. Kalau yang hari Rabu itu 8A, 8B, yang Kamis 9A dan 9B, Pak. Berarti dalam seminggu saya terhitung 6 jam pelajaran ya, Pak. Gitu kan ya, 6 JP, betul. Betul. 6 JP dengan 1 JP-nya kurang lebih 40 sampai 45 menit. Iya, di sini 40 menit, Pak. Iya. Sudah itu aja? Iya, Pak. Cuma memastikan. Oke. Kalau mau menambah JP sebetulnya bisa. Caranya apa? Di-startkan jam ke-0. Jam ke-0 itu jam 6. Sehingga nanti bisa jam 6 itu minimal teman-teman sudah stressing dan sebagainya. Cuma pertanyaannya apa mau kan gitu. Kalau di Banyuwangi Kota rata-rata kan seperti itu. Jadi dibuat pembelajaran ke-0 sehingga apa hanya untuk menambah jamnya guru-guru yang tersertifikasi. Kalau enggak gitu, enggak nutut, enggak memenuhi peraturan pemerintah yang nomor 15 itu untuk guru profesional. Seperti itu ya, Mas Gogor? Iya, Pak. Oke, geser ke Mas Fariki. Gimana, Mas? Ini, Pak, saya kan ngajar di MTS, Pak. PPL di MTS. Itu olahraganya itu cuma hari Minggu aja, Pak. Pas jen sekang ya Mariki. Oh jadi hanya hari Minggu aja tuh ya apa ceritane. Coba cari sekolahan sing dino Senin sampai Sabtu olahraga gitu. Pas hari Minggu tuh nganti ngemonefnya gimana? Logbooknya terisi apa? Jen saraan dari Dodi, tak kira tadi Dodi lah tung seminggu peng loro lada. Mak beda polisi 1 minggu hanya hari Minggu toh. Coba geser cari yang lain Mas Wariki. Atau kita carikan nanti di SMA 1 Bakusari. Masuk setiap hari, Senin sampai Sabtu. Terus enggak, pertanyaan kami nanti kembali lagi. Pengalaman lapangannya di mana? Belum lagi nanti terhalang cuaca. Hari Minggu hujan badai Pak, wis ka olahraga. Senin sampai Sabtu cuaca cerah Pak, pas waktu saya ngajar angin topan ribut Pak di Garaan, wis gak ngajar mane minggu kedua. Moro-moro nanti wis Desember selesai. Logbooknya mau ditulis apa? Dodi wis guyang-guyu tok itu nanti. Apa ikut Mas Dwi ke Balikpapan? Gak apa-apa. Enggak, maksud saya teman-teman yang fair juga ya. Sehingga harapannya apa? Keterbatasan itu boleh, tapi kebablasan itu kita yang bingung nanti, Bro. Mengevaluasinya gimana, menjabarkannya seperti apa, termasuk memberikan penilaiannya bagaimana. Gitu. Jadi coba nanti mohon kerjasamanya, bisalah Senin sampai Rabunya di mana, nimbrung ke sekolah mana, Kamis sampai Jumatnya di mana, mungkin Sabtunya free, di MTS-nya satunya itu hanya hari Minggu saja. Belum lagi sih ditambah Indra itu. Pas katanya oleh berapa jam dalam 1 minggunya itu. Pertanyaannya kan itu akhirnya, Mas Ariki. Berarti ini cari sekolahan lagi, Pak. Tahu bagaimana? Kalau udah cari sekolahan, Masan ya BGG itu. Bingung saya mau jawab seperti apa. Belum lagi nanti prota promesilabus RPP RPS-nya bagaimana, mengevaluasi dan sebagainya. Jangan hanya orientasi mengajar tok teman-teman, tapi minimal setiap mingguannya atau setiap 3 kali sekali
RPP-nya ganti, 2 minggu sekali RPP-nya ganti. Jangan itu toh, kan asumsinya kan seperti itu. Sebetulnya teman-teman RPL karyawan itu dalam hal kita memonitoring evaluasi itu lebih ini ya, lebih kompleks. Harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini, harus ada itu, seperti itu. Di sementara waktu kita pastikan harus cari tempat yang lebih layak lah. Si Fariki sama si Indra juga di sana juga. Iya Pak, sama Indra. Tuh malah dicukur ngepang, mari giniin Indra gitu. Yanuar Tegar itu loh mumet yang mendengarkannya. Nggak usah jawab, itu semelok mumet gitu loh. Apalagi kalau saya ditanya nanti berapa JP yang tercapai, berapa bulan. Butuh waktu 1 tahun akhirnya kan. Kalau sini 1 minggu hanya sehari, dan itu pun di hari Minggu, di hari fakultatif. Gitu ya Mas Fariki. Berarti nanti saya cari sekolah itu nanti saya chat sampean Pak kalau sudah menemukan sekolah gitu. Boleh, ngecat tembok juga boleh, aman. Sementara itu ya. Iya Pak. Oke, geser ke Mas Dwi. Iya Mas Dwi. Nanti ke Mas Yanuar Tegar. Ya Pak, terima kasih waktunya. Yang mau saya tanyakan, enggak tahu entah saya yang ketinggalan atau enggak. Untuk job bukunya itu ketinggalan Pak ya Mas Dwi. Geser ke Mas Tegar aja karena ketinggalan. Diisi pakai tulisan tangan aja nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa. Terus yang kedua itu Pak, kemarin kan saya isi dengan pakai tulisan kaki ya. Iya Pak. Terus untuk itu apa, guru pamong itu kan kemarin guru PJOK kan Pak. Nah itu saya isi saya sendiri. Kalau misalkan nanti saya rubah ke Waka aja gimana Pak? Masalahnya kok nggak etis kalau saya tanda tangan sendiri gitu. Iya sih. Iya, kecuali PKL. Kalau PKL nggak apa-apa. Tapi kalau PPL nggak etisnya itu tadi. Ada etika lah. Etika dalam hal penilaian dan sebagainya. Saya hakul yakin kalau disuruh nilai 7 sampai 10, kira-kira diisi 7 nanti. Pasti diisi 12 akhirnya. Takutnya kan itu. Ya saran ketika memang itu harus sama dan sebagainya, cari Waka saja yang orientasinya minimal diskusinya nanti pada evaluasi pembelajarannya. Kalau tidak murni PJOK kan seperti itu. Bagaimana mengevaluasinya Mas Dwi, apa sudah berkesesuaian atau tidak, seperti itu. Siapa itu aja Pak? Terima kasih Pak. Oke. Mas Tegar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Deni? Silakan. Cek. Ada suara? Ada. Sudah. Oh ada siapa? Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak, tapi ini bukan berkaitan dengan proses belajar mengajar, karena kalau saya sendiri itu masih belum mulai. Ini sekaligus mungkin tadi mohon maaf karena terlambat, masih ada tamu Bapak. Yang pertama itu perihal jam mengajar Bapak, waktu mengajar. Jadi sebelumnya itu saya itu kan mengajar di semester kemarin, di tahun ajaran lalu itu saya di SMP itu setiap hari Senin dan Kamis. Seperti itu Bapak. Nah, cuman di tahun ajaran ini itu dijadikan 1 hari pada hari Jumat. Tapi ini ada kasus kenapa, bukan kasus, ada alasan kenapa dijadikan 1 hari di hari Jumat. Seperti itu Bapak. Yang pertama, di tahun ajaran sebelumnya itu, kalau di tahun ini, kenapa dijadikan 1 itu? Karena yang pertama, berkaitan dengan siswa. Jadi saya tuh mengajar kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Itu terhitung masing-masing 2 JP, per minggu ada 6 JP Bapak. Nah,
Yang digabung di sini adalah kelas 7 dan kelas 9. Mengapa demikian? Karena di SMP saya itu ada inklusi, Bapak, untuk siswa inklusi. Dan kebetulan yang kelas 9 ini termasuk kategori inklusi. Seperti itu, Bapak. Jadi untuk siswanya itu sangat banyak sekali. Kenapa dijadikan satu? Karena sangat banyak sekali. Itu yang kelas 9 itu ada 2 siswa, Bapak. Itu 2 siswa ini adalah inklusi. Yang pertama itu inklusi dia tidak bisa apa namanya? Kalau di taksonomi Bloom itu seperti halnya dia itu tidak bisa menganalisis, dia itu memahami itu agak kurang. Jadi hanya sekedar kayak oh begini cara melempar, oh begini cara menerima bola misalnya, seperti itu. Cuman yang inklusi satunya Bapak itu mengingat itu bisa, tapi menganalisis itu tidak bisa. Jadi dia bisa memahami hal-hal yang sederhana, misalnya cara menendang bola menggunakan cara melempar bola basket di depan dada, namanya apa, chest pass misalnya, seperti itu, dia itu bisa. Nah, maka dari itu kenapa itu dijadikan satu, karena melihat karena 2 siswa inklusi, dan biasanya inklusi itu kalau berdua kan kurang ramai, Bapak. Jadi itu digabung dengan yang kelas 7. Jadi saya mengajarnya hanya hari Jumat, Bapak, di SMP. Cuman itu tiga kelas. Itu bagaimana sih, Bapak? Karena melihat dari Mas Fariki tadi itu kan dia hanya hari Minggu seperti itu. Tapi sebenarnya saya itu di tahun ajaran kemarin itu Senin sama Kamis, karena siswanya juga lumayan banyak. Nah, yang sekarang ini agak sedikit, jadi dijadikan satu, Bapak. Seperti itu. Cuman tetap saya mengajar kelas 7, 8, 9, tapi dengan tantangan 7, 8 itu reguler, cuman yang kelas 9 ini itu inklusi, Bapak. Jadi cara pengajaran saya antara kelas 7 dengan yang kelas 9, karena kelas 9 ini inklusi semua, itu berbeda sekali, Bapak. Seperti itu. Jadi saya mencoba dengan media teknologi yang ada, saya mencari informasi gimana mengajar untuk inklusi anak ini, itu gimana saya carinya di situ, Bapak. Seperti itu, Bapak. Itu permasalahan saya. Sebelum saya ke yang kedua, mungkin itu bisa ditanggapi terlebih dahulu, Bapak. Terus karena ada 2 hal yang harus saya tanggapi. Kenapa, Bapak? Pertanyaannya apa? Itu apakah tidak apa-apa seperti itu, Pak, di satu hari itu? Kan kalau ini apa-apa berarti. Oke, Bapak. Karena ini berkaitan dengan pertanyaan saya yang kedua, Bapak. Ya. Nah, baik. Oke, clear yang itu, Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua, itu saya melihat di buku panduan di bagian timeline kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL, itu ada kategori-kategori, di mana salah satunya itu adalah minggu pertama misalnya fokus pada kegiatan pengenalan struktur organisasi, observasi, menyusun kegiatan praktik. Minggu kedua observasi, pendampingan mengajar, dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah di timeline panduan itu, kayak misalnya logbook harian kita, kan anggapan dari kampus, tadi saya lupa nama lembaganya itu apa, yang di pihak kampus yang pikirnya itu kita selalu stay di SMP atau di sekolah yang kita tempati PPL, itu kan kita setiap hari di situ. Jadi artinya di logbook itu ada kegiatan yang mungkin sama dengan timeline dari buku panduan di situ, Bapak. Nah, tapi beberapa kasus dari teman-teman ini kan ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali, seperti itu, Bapak. Apakah harus wajib atau harus sama dengan panduan itu di timeline, Bapak? Sementara misalnya saya sama Pak Yugo itu kan di sekolahnya sendiri, saya juga di sekolahnya saya sendiri. Nah, kita sudah berjalan beberapa tahun ajaran, Pak Yugo mungkin lebih dari 1-2 tahun. Itu kan sudah tahu strukturnya, sudah punya rencana RPP-nya, sudah punya modul ajarnya. Nah, apakah itu harus kita masukkan di penyusunan ulang, atau kita langsung fokus aja logbook itu diisi dengan kegiatan kita saat mengajar aja, Bapak? Karena kalau melihat di buku panduan kan di sini fokus kegiatannya nih, pengenalan struktur organisasi dan sebagainya, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, dan
seterusnya. Seperti itu Bapak. Jadi biar teman-teman clear gitu Bapak. Misalnya yang teman-teman yang mengajarnya Senin dengan Kamis, jadi ngisi logbooknya di tiap Senin sama Kamis. Tapi itu kan soalnya berbeda dengan pandangan dari yang kampus, pikirnya kita harus stay di setiap hari di sekolah itu. Jadi kita punya Memang kegiatan harus hari. seperti itu. Memang harus seperti itu. Kenapa kemudian asumsinya ditata lagi, penyamaan persepsinya ditata lagi. Kalau di hari Senin sama Kamis itu ngajarnya full, ya sudah diisikan itu Senin, Selasa, Rabu. Kamisnya dituliskan Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kan clear kalau seperti itu. Sehingga apa? Gak jomplang banget dalam hal laporan ke teman-teman yang sama reguler. Teman-teman reguler apa tahu kalau kita budal subuh mulai peteng di hari Senin Kamisnya. Seperti itu. Sehingga apa? Ya sudah kita bagi rata aja, bagi roto. Senin pengajaran di hari Senin untuk pengisian logbook Senin, Selasa, Rabu. Ngajar di hari Kamis untuk isian logbook di Kamis, Jumat, Sabtu. Sehingga apa? Di panduan itu hanya untuk manajerial, untuk mengatur timeline-nya seperti apa, dengan catatan apa? Berjalan ke depan. Oh, minggu ini sudah selesai dengan perencanaan. Oh, minggu depan sudah selesai dengan apa namanya? Dengan penilaian, evaluasi dan sebagainya. Ada yang ditanya enggak? Hilang-hilangan. Dari sendiri apa sih keterangan apa satunya? Terus kalian yang menjabarkan seperti itu ya. Dalam video Siapa Pak? Berarti misalnya yang kita PPL tidak membatasi atau tidak mengeneralisasi kegiatannya teman-teman, tidak. Contoh, Pak saya ngajar inklusi, saya ngajar apa, ngajar apapun itu terkecuali di SLB itu kita anggap itu pengajaran yang reguler. Ada penempatan teman-teman reguler itu di SLB untuk pendampingan pada anak berkebutuhan khusus. Itu baru kita sebut inklusi. Tetapi kalau masih kelasnya itu kelas dengan, karena kembali lagi, yang dimaksud rombongan belajar itu kalau di peraturan pemerintah nomor 15 coba dibaca ulang, itu jumlah berapa sih? Seperti itu loh. Jangan kemudian bahasa kita tuh, Pak saya tuh ngajar 6 kelas ya, tapi satu kelasnya isinya 9, 8, itu nggak memenuhi prasyarat bro. Seperti itu. Atau bahkan Pak saya hanya ngajar satu kelas ya, tapi satu kelas saya itu isinya 55 Pak. Seperti itu. Sehingga coba dimaknai bersama satu rombongan belajar itu isinya berapa, itu keterwakilannya sudah terbacanya berapa JP. Lala. Sekilas itu dulu. Pemahaman terkait dengan jam pelajaran, pemahaman terkait dengan ini ya, terkait dengan satu kelas itu satu rombel berapa, seperti itu. Dipahami ya teman-teman ya. Termasuk yang punya kasusnya Pak Riki, silakan nanti cari sekolahan yang lebih layak, yang sekiranya dari segi rombongan belajarnya memenuhi prasyarat. Karena gini teman-teman, yang namanya PPL itu ya ada syarat khusus. Syarat khususnya apa? 1. SMP sederajat, 2. SMA sederajat. Kemudian apa? Ada mata pelajaran PJOK di sana. Ada kelas 1, 2, 3 di sana. Seperti itu. Kemudian nggak ono akumulasi kegiatan hanya di hari Minggu. Hanya di hari ini dalam satu minggu, tidak ada. Kalau kemudian di sekolah yang teman-teman tempati seperti itu, segera cari alternatif sekolah lain. Seperti itu. Jangan kemudian pasrah, nggak ada sudah Pak. Saya carikan. MGMP Penjas se-SMA, MK, SMK itu saya punya semua nomor ketua MGMP-nya. Jangan kemudian ada bahasa atau klausul, saya tidak ada sekolah yang mau ditempati ya Pak ya. Terdekat dari Mas Fariki ada SMA Pakusari, yang paling ini ada SMA 1 Negeri 1 Kalisat. Itu rombelnya ada 19. Masuknya Senin sampai Jumat full.
Sama ngajarin kono 1,5 bulan, selesai sudah 40 jam. Ya. Cuma kualifikasi diminta itu tinggi. Bisa enggak kita? Pertanyaannya kan itu aja. Memenuhi standar enggak kita untuk masuk ke sana? Seperti itu. Nah, kemudian kita untuk memberikan pemahaman tentang atletik dasar atau apa dan sebagainya, gak iso. Ya kemudian sing ngisi-ngisi ini pabrik ya, kampusnya. Kenapa kemudian ada standar kualifikasi khusus dan sebagainya, seperti itu. Gitu ya, Mas Yanuar. Geser ke Rinaldi. Siap, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, Pak. Mohon maaf, belum mandi, Pak, habis ngajar ekstra tadi. Iya. Mau tanya, Pak. Di SMP 1 Kali Baru itu kan ada ekstranya ada 3, Pak. Silat, futsal, sama voli. Nah, saya itu kan tadi rencana kan ngambil yang sepak bola itu kan 1 minggu 2 kali kan, Pak. Misal saya nambah, misal kayak Senin sepak bola, Selasa voli, Rabu silat gitu, apa boleh ya, Pak? Yang nggak boleh itu kalau nggak berkegiatan. Selama kegiatanmu tambah penuh, tambah sibuk, tambah ini, itu tambah bagus. Akhirnya apa? Ketercapaiannya segera selesai. Seperti itu. Ya sama, akhirnya gini. Pak, saya mau ke Surabaya, mobil saya full tank, boleh Pak? Ya, boleh aja toh. Daripada nanti kehabisan bensin. Kan gitu ya. Pak, kalau saya mau ngebut biar cepat sampai, boleh Pak? Boleh, silahkan. Cuma kan ada rambu-rambu, tidak boleh lebih dari sekian, tidak boleh kurang dari sekian. Ya sama seperti itu. Jadi kalau PPL itu 40 jam mana yang tercapai terlebih dahulu. Kalau nggak tercapai berarti 3 bulannya. Bukan berarti kemudian masuk 1 minggu sekali, bukan ya. Sehingga apa? Kalau memang nanti bisa dimungkinkan 1 minggu full 4 hari masuk, itu lebih baik, lebih sempurna. Sehingga apa? Jam terbangnya teman-teman yang kita minta itu. Kemudian kenapa kemudian ada logbook harian, ada ini, hanya untuk meyakinkan kita kalau teman-teman di hari itu tuh berkegiatan. Simpel sudah. Gitu. Ya, ada lagi? Siap, Pak. Makasih, Pak. Silakan kalau ada yang mau dibahas lagi. Oke, saya mau tanya, Pak Doni. Iya, Mas Hugo. Kalau misalkan ngajar SMA sama SMP itu bisa nomboten nih Pak Doni. Misalkan untuk apa ya, agar bisa berkegiatan setiap hari, misalkan memungkinkan. Gitu saja Pak Doni. Diizinkan Mas. Monggo. Oh, gitu ya. Ya sama dengan yang saya sampaikan ke Fadiki tadi. Kalau memang kemudian mentok kita kekurangan amunisi, ya sudah. Senin Selasanya di mana, Rabu Kamisnya di mana, Jumat Sabtunya di mana. Mohon maaf, teman-teman guru-guru yang awal-awal dapat sertifikasi guru, sergu itu, ketika tidak dapat jam kurang dari 24 jam dalam 1 minggu, itu akhirnya apa? Nemplok ngampung jam, hanya untuk minta tambahan jam mengajar. Karena ada prasyarat khusus kan, untuk bisa dicairkan sertifikasinya minimal dalam 1 minggu sekian jam. Sedangkan di sekolahannya harus terbagi oleh guru-guru senior. Akhirnya apa? Maksa metu keluar cari yayasan, cari MTS luar negeri, SMA luar negeri. Hanya untuk apa? Menambah waktu, jam. Sama dengan teman-teman nanti. Teman-teman kalau dirasa memang di tempat itu kurang, boleh menambah sekolah lagi. Seperti itu. Untuk mencapai pada target. Dengan catatan apa? Oh, logbooknya biar terisi setiap hari, Pak. Ini itu lebih realistis, lebih masuk akal. Seperti itu.
Ada lagi? Saya Pak, meskipun di eskul juga nggak apa-apa Pak ya? Maksudnya di sekolah lain cuma ngejar di eskulnya aja. Ini silakan dijawab di pertemuan kita yang kedua, biar nggak bolak-balik, ya. Nggak usah saya jawab. Siap. Ben nanti saling mencermati bareng-bareng nanti. Sekali lagi saya tegaskan, pembelajarannya boleh di mana saja dengan catatan bajunya yang ganti. Bajunya ganti apa? Ya kalau di kelas intra di sekolah kita pakai Rota Promen Silabus RPP RPS. Kalau di luar intra atau ekstrakurikuler berarti kita makainya program latihan. Hanya sekedar mengingatkan para suhu yang ada di sini. Jaga Yai Segoro, aku tiwas nanti diguyu Mas Dwi nanti. Saya malu nanti. Gitu ya Mas Dwi. Siapa ada lagi? Cukup mungkin ya, sudah jam 8, dilanjut istighosah ini. Karena mau malam Jumat. Jadi masih ada yasinan, tahlilan, manakipan. Oke, pertemuan berikutnya coba kasuistik lagi. Silahkan silahkan di announcement, di arrangement. Saya intinya, prinsipnya, saya berharap teman-teman itu bisa melalui ini dengan mudah. Jangan kemudian permasalahannya dimunculkan ke permukaan ya. Pak, di sekolahan saya tuh gini ya Pak ya, persoalan gini. Yang ada nanti gak kira ngajar teman-teman ya, sibuk dengan persoalan itu. Coba nanti inti dari kegiatan PPL itu apa? Oh, pengalaman lapangan, pengalaman dalam pengajaran. Ya sudah, cari waktu yang seluas-luasnya hanya untuk itu. Kenapa kemudian gak usah dibahas ini ya? Kenapa kemudian kita mempersyaratkan SMP sederajat, SMK sederajat? Sudah mulai terasa kan teman-teman kan? Yang mungkin basicnya di SD gitu ya. Oh, ngajarin SMP itu seperti ini tuh. Oh, ngajarin SMA itu seperti ini tuh. Makanya apa? Kami mempersyaratkan untuk tahun depan kegiatan PPL wajib semuanya SMA sederajat aja. Gitu. Sehingga ketika kemudian mungkin nadamu naik, emosimu naik, gelut karo muridnya nanti. Sekelas kepala sekolah aja saking mangkelnya nempeleng ya. Untuk ini loh, untuk yang ngerokok dan sebagainya. Dan itu masih dibela sama negara. Enggak boleh nempel, enggak boleh ini. Yo, bawa pistol aja sampai Mas Bire ngajar dia. Bawa AK-47 gitu. Jadi kembali lagi, fungsi dari pengalaman ini hanya untuk memberikan ruang kepada teman-teman seluas-luasnya untuk pengaplikasian pembelajaran yang ada di kampus ya. Sehingga nanti harapannya apa? Jangan hanya menggugurkan kewajiban. Kalau menggugurkan kewajiban, teman-teman sudah selesai. Selesainya apa? Pelaporan itu dikerjakan sambil merem, itu selesai. Logbook dikerjakan 1 malam, itu keterwakilan 40 jam, keterwakilan 3 bulan, selesai. Apalagi dibantu Gemini, AI, ChatGPT. Saya kalau buka ChatGPT itu, apa sih di lingkungan Uniba gitu ya, yang dibuka itu pasti ke-record semuanya. Dan rata-rata pengisian logbook, apa itu PPL, apa itu PKL, pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul di ChatGPT, AI, Gemini. Sehingga apa harapan saya teman-teman selesai dulu dengan permasalahannya, sehingga apa bisa fokus pada luarannya. Oh, mata kuliah PPL ini seperti ini. Kembali lagi, Pak ini kok ruwet ya Pak ya, nggak seperti KKN dan sebagainya. Tambah kompleks lagi, nanti ketemu di KKL, ketemu di skripsi, selesai sudah teman-teman. Itu mungkin untuk tatap maya di minggu ketiga ini. Jangan ada bahasa, Pak saya masih minggu depan ya Pak ya penyerahannya Pak, waktumu habis. Ya, kalau memang nanti minggu ini masih belum ada progres sama sekali, kita coret aja sudah. Kita coret karena apa? Dipastikan dirimu 40 jam gak akan terpenuhi. 3 bulan pasti tidak akan terlampaui. Belum lagi sebentar lagi kita sudah masuk masa UTS minggu depan, kemudian 1,5 bulan lagi kita sudah masa UAS, selesai sudah mata kuliah PPL. Sehingga apa? Kalau teman-teman nggak segera kebut waktu, kebut keadministrasiannya nggak selesai. Kita pastikan nggak selesai. Seperti itu. Kenapa buku panduan itu dibuat? Hanya untuk memudahkan teman-teman. Prinsipnya itu. Itu ya.
yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk untuk partisipasinya. UTS untuk yang PPL tetap dikambah. Oh, tetap lah. Apa sini PPL-nya cuma sehari atau 2 hari. Kalau perlu nanti yang di balik papan kita absen wajib datang seperti itu. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Salam tetap waras ya. Jangan kemudian setiap selesai diskusi tambah ruwet ya PPL itu ya. Gitu ya Pak Ribut ya. Yes, Mas Lutfi sudah bergabung. Mari kita segera keluar semuanya karena sudah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Siap. Terima kasih Mas Ribut. Siap, Pak. Terima kasih, Pak.